Nah sekarang saya pun juga belajar, kita bareng belajar mengilhami kehidupan itu, makanya agama mengambil kata setiap masalah pasti ada hikmahnya kan ngono to jarene. Lah hikmah itu sebenarnya adalah kita dilatih untuk menyaring, awas, eling lan waspada itu awas. Dengan kondisi yang ada di hadapan kita itu sebenarnya gaya apa. Jenengane iso ae lho ndonga Gusti aku akeh ono rezeki. Tapi kowe lali ngomong rezeki ku kudu duwe kekuatan. Wis dialiri rezeki terus malah bongko kowe, malah kowe ora kuat. Gitu. Gusti, kula ini pengen pangkat kula naik ini. Saya sudah lama bekerja jadi apa misalnya tentara polisi tapi pangkat kurang munggah-munggah. Bosok dunggane pangkatnya kegodho karo bondo donya brono medok rusak keluargane dan sebagainya hancur. Dia lupa ngomong ning Gusti, Gusti kula diparingi rezeki ning kula nggih diparingi kuat sinamadan. Jadi kita tuh biar utuh rezekine teko awake dhewe kuat juga salah paham ngono lho. Jadi kira-kira begitu hidup itu. Akhirnya ketika nek guru ki nek wong gurune ki gawe kowe galau ya ora apa-apa. Justru pelajaran tertentunya adalah kegalauanmu itu harus kamu amati. Kira-kira begitu. Nah, jadi memang Mbak Putu ini berangkat pengalamannya sebelum mengenal saya, dia juga mulai terpanggil belajar urip rasonya untuk mencari bagaimana pegangan untuk menjalani hidup kan intinya gitu. Terus akhirnya menggok sana menggok sini, terus kita ketemu, dan akhirnya setelah kita ketemu dia juga ketemu dengan berbagai pengalaman di sodok rono sodok ini. Sama, saya dulu juga seperti itu, karena kita itu hidup di alam dua, terus dari telu. Awak dia berasal dari kawah candra di muka. Jadi ketika di kawah candra di muka itu dombia, tapi dombia itu untuk menghidupi kesadaran Anda, agar Anda bisa menemukan sesuatu untuk terus berubah, karena ini di dalam kehidupan bermetamorfosis gitu, terus berubah. Ibarat kembang itu kan gak mungkin kuncup tok kan ya kudu mekar gitu. Nek kadang isih kuncup wis modar oyote gitu karena wis pupus aku jelas gak golek meneh lah wis gedeng aku ngono kuwi kan ngono. Nah disinilah yang membuat kita terkunci. Wis aku gak ngono nah kapok belajar ngono kuwi sugah kemari tersesat ternyata tukang kibul semua. Akhirnya oyote mati. Gak sempat mekar. Gitu loh. Nah itu ya gak apa-apa, berarti karmane dia. Makanya nanti orang oh alah baik ya di HP baik ngono nang aku kan gitu. Nah daripada gitu ya sira ya ingsun ya sira. Kenapa sira memperlakukan saya seperti itu? Kita gali. Oh iya ya ternyata iki mang jane dek iki ngelingke aku. Mergo iki mang aku ketemu wong kaya ngono sok meneh aku ya kudu ngerti. Kadang aku kadang sik ngapusi ning awakku dhewe makanya dihapus karo wong sak ngiwa tengku termasuk guruku dhewe. Lah mergo kowe ngapusi awakmu dhewe gitu loh. Jadi kamu jangan pernah menipu dirimu sendiri. Tuh, kira-kira ngono Mbak itu. Oh, jadi gara-gara aku menipu diri sendiri jadi aku menarik orang yang gitu. Alam itu kan pantulan. Alam ini kan Kanjeng Sunan ngomongnya kaca rasa itu. Sebenarnya apapun yang Anda pantulkan itu akan memantul kembali ke Anda. Jagat itu ngono kuwi. Jadi ketika Jagat Dewa Batara ini nyapu si leluhur kita tuh mengajari kita soal pola selaras dengan alam. Karena aku ya raimu dewi gitu. Kamu tuh miniaturnya jagat gede kok. Kowe iki jagat alit. Nek batinmu ke seneng ya sing mbok tarik seneng, nek batinmu murni sing mbok tarik murni, kemurnian akan melahirkan keharmonisan misalnya. Nek sing mbok tarik barang panas, sing ning areamu panas, kembang sak kiwa tengenmu akhirnya gak mbok sirami mati kabeh. Itu bukan karena airnya tapi energimu sendiri yang menghancurkan sesuatu di luar dirimu. Neng seperti ini bersyukurlah ketika Anda diacak-acak. Ya aku nggak bisa ngomong bahwa kowe kudu kaya aku gak iso. Mungkin memang kondisiku di waktu itu uripku tanah neng desa kok kayak kowe neng kutha. Kutha iki kan topo ngrame itu lebih berat daripada topo dhewe kan. Masa Lho betul lah neng kutha apa neng kok lagi arep metu juh mole kok nawarni barang-barang mewah dan sebagainya kudu tuku wae kan. lagi, Mas. Nah, akhirnya terus memeras dirimu untuk bisa mendapat itu. Yeah. Nah, saiki di tengah kota bagaimana Anda bisa untuk ngeruat diri Anda? Itu PR gitu loh. Jadi pepaisir rupan itu dunia itu berias dan itu juga wajah dari Sang Hyang Batara Kala itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri yang bersifat reget, yang bersifat rupa bineda, yang dia mengajarkan kita untuk menggiring kembali si roh itu biar menyatu kepada dirinya. Tujuannya ngono kuwi. Nah, sing penting urip itu nek gak iso apik karo wong, minimal bermanfaat untuk orang lain. Kalau ndak bisa bermanfaat untuk orang lain, mending meneng. Hening, kira-kira begitu. Tidak berkarma lagi, Mas. Ya, daripada Anda nandur lagi. Mas, tapi kalau udah sampai posisi atas itu bisa ke bawah lagi, Mas? Ya iso lah, wong sekolah wae iso ra munggah kok. Akhirnya terus baleni meneh. Ya bisa saja kan gitu. Jadi kayak misalnya udah lewatin dari
power masuk ke power gitu. Tadinya masih di ranah force. Oh, akhirnya terus medun yang force gitu. Ya ora apa-apa kan gitu. Yang memang hidup itu kan kadang wis nang dhuwur kudu medun sik goleki mergo enek sing lali ning isor kan ngono digo-munggah meneh kan gitu kan. Itu ibaratnya gitu. Terus orang Jawa kuwi apike ora pernah nglerokne wong. Tapi bilangnya adalah nesto madya utama. Dadi utamane. Misal kowe iki jane ngono kuwi nek iso aja utamane ngene. Tapi nek kene mbok lakoni ya ora apa-apa. Yang jelas dia sudah ngasih tahu nek utamane aja. Tapi nek kowe milih nglakoni kuwi, dek kowe ya iso, ya sumangga. Karena selalu ada sesuatu yang terbuka saat kamu yakin misalnya. Dipelajari gitu. Nah, nyapa kok enek munggah, enek medun? Ya bisa saja karena yang di bawah pun juga bagian dari yang di atas. Force itu bagian dari power. Nek ora ono force yo gak iso teko power. Lah tangga dasarnya apa? Gitu loh. Maka ada ruwa bineda gitu. Nah, orang bisa kejatuhan itu tergantung pilihannya dek nih. Nah, di orang Jawa tuh dikasih prinsip namanya catur serama tadi. Ben kowe ora bulan baleni meneh, timbang bulan baleni, siji nganggo catur serama, dadi murid Brahmacari. Berlatih untuk berbuat adab baik. Kemampuan menata standar moral itu berbuat baik, yaitu berlatih melayani apapun saja, orang lain, tumbuhan, makhluk lain, bahkan dirimu sendiri. Bar kuwi grasto sebenarnya berkeluarga. Itu bukan berarti berkeluarga menurunkan wiji sejati dalam bersifat keluarga yang seperti suami istri, tidak hanya itu. Konsep keluarga itu adalah perseduluran, karena setiap hari apapun itu adalah saudara kita. Sah itu kan satu napas, darah itu perut satu kandungan. Jadi nek karo wong nek iso saudara, persaudaraan. Karena itu juga napasmu sendiri, udele ya padha, wetenge ya padha. Mok beda rai, beda cita rasa, enggak masalah, nek esensinya sama. Jadi itu dulur itu. Bineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa iki tegese kuwi. Yang ketiga, wanaprasto. Nek ku itu tadi sudah mbok kumpulne, cita-cita persaudaraan kan wis terjadi karena di situ kamu sudah mengintegrasikan pelajaran tentang pelayanan dan berkarya untuk orang lain dan rakyat atau bangsamu. Baru wanaprasto, mulai mengundurkan diri karena ada generasi berikutnya yang meneruskan. Tugasmu hanya menyampaikan itu tadi. Makanya mulai nyingkrih saka kahanan rame. Lah rame itu maksudnya apa? Hiruk pikuk yang ada. Karena kamu juga boleh ego. Karena ada sesuatu yang harus berganti dengan yang baru. Regenerasi. Makanya mulai nyingkrih karena ngerti bahwa cara srengenge iki wayahe surut. Seperti matahari itu sudah maunya tenggelam. Enggak gelem nyingkih ya? Apa? Kalau nggak mau lengser. Ya kan lengser ya berarti akhirnya terulang lagi itu tadi. Akhirnya baleni meneh to. Lah dari wong Jawa kan ngaku kimang papat kimang daripada baleni. Yang terakhir itu adalah abisuka atau bisaka itu begawan. Dadi wis roh nek kowe arep ilang moksa mati. Gitu loh. Itu tingkatannya sebenarnya. Karo wong Jawa dikei prinsipnya di dalam kamroh ini tadi, terus diturunkan tata krama, subasita, madhep mantep, andap asor, ngempan papan. Iki gawenen. Iki kitab jati diri 5 iki cekelen ben kowe iso slamet mapan nglakoni urip. Iki Kembang Wijaya Kusumo yang dilahirkan dari 4 catur serama tadi. Itu terakhir kan moksa itu tenan. Lah itu karena proses, Mbak. Ben daripada kan wong Jawa ki apik lho. Daripada kowe iki mbaleni mindoni gawe, lak mending melu prinsip pakem. Tapi nek gene kowe bedal saka kono ya ora apa-apa, mungkin ning dalan liyane ning ora apa-apa to mbaleni meneh wong mbaleni tok ae. Tapi nek balenine berkali-kali lak yo telat anak putumu wis dilahirne kowe urung kan gitu. Akhirnya terus bikin nggo kitab randang teko-teko, dikon teko dhisik sing nggo kamerane randang teko-teko piye kan ngono akhirnya. Jadi dunia itu akhirnya malah hancur dan kacau karena sing dinteni randang lahir mergo baleni wae kan gitu. Ngono kuwi sebenarnya digawe lucu ae. Mungkin ada pertanyaan dari liane, monggo kita kan sharing. Kira-kira begitu. Monggo sharing aja, Mbak, nanti aja. Mas, tips-tips untuk mencari guru spiritual yang benar itu gimana? Karena kadang-kadang kan kita mungkin nyasar atau gimana, terus tahu-tahu sakit hati, nggak terima gitu, terus udah gitu trauma, nggak mau lagi ya berguru gitu karena guru tuh begini-gini ujung-ujungnya duit misalnya atau dan lain sebagainya. Itu gimana, Mas? Ya gini, itu juga oke ya tipsnya, tapi dipoi lagi yang asas tertingginya adalah kembali kepada 3 catur guru tadi. Lah saiki sing mbok tekoni golek guru spiritual. Lah guru spiritual iki apa jane ya manifestasi dari spiritual itu sendiri. Kuwi jane yang harus kamu kenali ya. Tapi di sini kan maksudmu adalah orang yang membantu kita iso memetakan kita untuk belajar olah kebatinan atau yang disebut spiritual kan ngono toh? Iya. Ya, ciri-ciri secara urip bebrayan di alam raga,
Jadi dia harus tanggap sasmito. 1. Nek urung iso nggunakne rasa untuk mendeteksi guru spiritual, karena sebenarnya kan guru spiritual itu kan rasa. Nek rasamu itu memang pas dan nyaman, kira-kira kuwi. Iya. Kira-kira. Mesti pakai rasa nyaman gitu. Pertama tetap rasa. Tapi nek rasamu ki urung urip, kowe ki wong bodoh, hanya mendengar kowe bodoh itu dalam arti belum getar rasane, lagi ngrungokno omongane wong. Urip ki kudu belajar agama lho ben gak cemplung neraka misalkan itu. Atau hidup tuh harus belajar spiritual loh agar Anda punya pegangan dalam hidup. Itu kan lagi krungu suara toh. Iya. Harus tanggap tentang mardi boso. Jadi seorang guru yang memahami segala macam bahasa dengan berbagai macam pengetahuan yang bersifat mental, ya bersifat materi, bersifat keduniawan dan bersifat spiritual. Itu dia harus paham dengan itu. Terus kedua, ojo tuno. Tuno itu berarti cacat atau ciri dari segi apapun saja. Nah iso. Gitu. Jadi tuno itu ya kekurangan dalam tubuh fisiknya. Oh, gitu ya. Karena orang-orang yang memiliki kekurangan dalam tubuh fisik bukan itu jelmo, itu karena leluhur kita tuh mungkin bener. Karena alam ini kan mengandung Fibonacci yang tercermin sama. Fibonacci. Ya Fibonacci, getarannya sama. Nek sampai nuwun sewu seorang waskita itu cacat mengajarkan, maka itu akan termanifestasi kepada si muridnya. Misalnya wong buta gitu kan. Itu ojo dijukuk kekuatan untuk mendampingi guru menjadi guru waris atau guru spirit. Gitu. Karena nanti akan membuat muridnya mangro tinggal atau buta. Buta dalam arti buta oleh hasrat dan emosi. Jadi bukan buta secara Nah, orang yang cacat ini tidak bisa mentranskripsi tentang kebatinan. Kamu hanya bisa mengilhami inspirasi dia. Oh, dia menjadi buta bisa menginspirasi saya. Karena dengan menutup matanya dia malah lebih bisa respect terhadap kehidupan. Jadi ojo mbok gurune aku ben iso teko guru jati gak iso. Kamu hanya bisa mengambil inspirasi dari orang-orang yang seperti itu. Kayak pembukaan tular itu. Betul, itu adalah ilmu tentang alam hayati. Jadi kita menginspirasi orang itu ternyata dari wong gak krungu ae lho. Ternyata dhek luweh bisa kerjanya luar biasa daripada sing krungu gitu loh. Itu guru yang bersifat pengetahuan sebenarnya, masuknya di wilayah pengetahuan. Ojo tuno, nek iso ojo tuno. Karena kalau tuno itu akan tercermin ke kita, gitu kira-kira nih. Karena orang-orang yang seperti itu tuh hanya ditugasi untuk mengajarkan tentang nilai-nilai hidup atau kasepuan. Gak ngajarke golek kebatinan spirit yang bersifat pribadi. Atau tidak, mencari murid ya, gitu. Tidak bisa, itu tidak bisa ngajar. Itu dari ajaran-ajaran wong Jawa seperti itu. Terus harus iso dampingi. Jadi orang seperti itu harus mendampingi. Jadi orang kok mau jelaske tentang urip, konsep tentang pengetahuan tok ya ndak. Jadi ya iso tetulung, nek kowe lara tuh ya bisa tetulung dalam bentuk macam-macam. Ya iso ndampingi, iso nyuwuri atau nyuwuk itu, iso ndongani dan lain sebagainya juga seperti itu. Yang bisa mendukungmu secara utuh. Kira-kira seperti itu. Nah, terus mulai ngajar nih kowe tentang sikap. Kadang seperti guru saya zaman dulu tuh semakin ditekoki dengan menggebu-gebu semakin tidak menjawab. Berarti kan di situ diajari kowe iki kon sabar gitu. Diajari bahwa kamu tuh juga harus bisa sejenak merestat. Ojo nyolot wae gitu loh. Kowe kok kepleset nek kelebihan itu. Karena jalannya sedang licin gitu loh. Nah, maksudnya licin itu ketika kamu bertanya terlalu dengan hasrat. Walaupun hasrat keingintahuan. Hasrat keingintahuan yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi guru tuh tanggap. Ya wis sakmono engko besok balik meneh. Gitu saja dulu, nanti besok kembali lagi. Nah, itu guru. Kira-kira gitu. Dan memang tidak butuh pengakuan berlebihan. Mbok celuk guru yang guyu ora ya ora apa-apa. Seperti bagaimana Tuhan. Karena dia tidak butuh disembah ya karepmu, ora mbok sembah ya ora kurang kan gitu loh. Ketika kamu sembah ya monggo, ndak pun aku ya ora butuh disembah kok. Karena aku sudah sempurna begitu adanya. Ketika aku masih butuh disembah, maka Tuhan itu tidak sempurna. Sama seperti guru saya tadi, masih terpengaruh oleh pengakuan dan citra, ya silakan. Masih perlu pengakuan dan citra. Gitu, dan yang jelas benar-benar mendampingi kamu tidak mangro tinggal. Mangro itu berarti tidak buta secara fisik dan secara mental batin. Jadi nek kowe kuwi ibaratnya ketika kamu itu mendapatkan masalah dengan orang, gak malah dilincipi, gak malah diruncing-runcingi. Ya, ngerti ya? Diobor-obori itu. Karo kowe ndek masalah. Tanah asine iki kowe luwih bener, duwe iki sing ngono terus diubupi. Lah iki lak gawe padu. Lah iso ditutupi. Kae itu wis ben wae rasa dipikir. Nek sing penting mikir awake dhewe gitu kan. Itu kira-kira ciri-ciri ngono kuwi. Tapi ciri-ciri yang kembali ke awal, Dek. Yo nek iso nganggo rasa tadi.
Karena itu juga guru spiritual tuh urusannya karma dan itu juga ngelatih Anda kebatinan. Mesti enek feel tertentu ketika kamu mau ngamati. Terus tidak membuat Anda melekat. Nah itu perlu tuh Mas. Angel wi. Ya, iya. Karena kan jadi ketergantungan Mas. Ya. Pengennya nanya terus, pengennya nanya, terus pengen amor dan lain sebagainya. Lah guru itu ngerti. Kadang nyapo ketika diburu atau dia ngilang. Aku saya enak acara lagi. Aku saya rono lagi. Enak iso jorene sik, aku masih ada ini, masih ada itu. Itu sebenarnya juga ngelatih. Gitu. Nah, nanti sehari 24 jam ngecat aku, latihanmu kapan? Kan gitu, kamu latihannya kapan? Tuh, kira-kira begitu. Jadi ojo enggak ciri-cirinya seperti itu, ciri-cirinya. Sing jelas, karena kita berada di tanah Jawa. Jawa itu tempatnya tentang sastra yang indah, yang mengedepankan tentang adab. Ya, cari guru yang mengajarkan Anda untuk beradab dengan apapun saja, termasuk lintas makhluk, termasuk tumbuhan, binatang, manusia, dimensi lain. Jadi udah dicacati, demit itu udah dicacati. Gue demit nyambeti aku, ojo seperti itu. Demit itu mbok fitnah-fitnah terus itu ya mesake loh menurut saya. Gini, padahal uang ini sebenarnya non sewu dia yang bajingan gitu. Dia yang picik loh manusia itu. Demit itu iso ngajar nih wong demit itu golek pesugihan dan sing didik siapa? Manusia. Gara-gara setiap hari mbok jaluki duit gue golek togel, wae terus mbok kei sajen gitu. Kamu taruhi sajen, kamu taruhi tumbal, akhirnya dia tuman. Lah sing kondisine seperti itu sebenarnya apa? Jadi kita mendidik dia untuk iya no. Lah akhirnya suatu ketika kamu sudah nggak ada, dia mencari majikan baru. Karena didikan sebelumnya sama dengan anakmu. Aja mbok didik seperti itu. Walah. Ngerti ya? Akhirnya terus kok ya jahat loh, manusia itu kan konspiratif ya. Ketika dia itu ngomong, wah iki tuduhane demit iso kaya ngene iki sing didik sapa awale? Ya awake dhewe gitu loh. Nah sekarang aja diseneni, aja disalah-salahkan. Kambing hitam. Sama manusia apapun saja termasuk demit, nek mbok salah-salahke dhek enggak bisa berubah. Isone iki ditresnani atau dicintai, dia akan welas asih. Aja disalah-salahne dijudge semua. Hati-hati iki Mbak Putu kecambet demit itu dan ya aja kaya ngono, nek demite mesake gitu. Wong sing demit ki putu dhewe kok. Misale gitu. Dia kejerat hantu ya jadi salahkan gitu. Jadi pihak kalau nek iso dia terjerat, ya nek iso dicintai diruwat gitu loh. Aja terus disalahke. Ya demit kene ngopi karo aku, kowe nyapa nek masalah apa gitu loh. Kamu ganggu-ganggu putu terus ganggu saya itu kenapa gitu loh. Masa aku sepurane ya ketika aku mendidik leluhurnya demit untuk seperti ini. Ya sudah sekarang tak ijolah yuk kita ngopi bareng, nanti masalah apa di alammu gitu kan lebih enak. Sing jelas yang tidak dibolehkan urusan perdemitan itu kamu memuja sesuatu di luar dirimu termasuk demit, njaluk. Ya kalau memang njaluk pesugihan enggak boleh toh. Wong dirimu sudah maha kaya kok, dalamnya sebenarnya ada potensi yang harus bisa kamu berdayakan. Kok menjaluk demit, wong hierarkinya saja tinggi kamu. Demit ki nek iso tulung ono, kok menjaluk tulung demit piye? Demit itu nek bisa kamu tolong, jangan kamu yang minta tolong ke hantu. Itu kan pola terbalik tuh gitu loh. Nah terus ketika di alam bawah gitu, misalnya orang tenggelam di alam bawah gitu. Terus kamu mbok toleh kene aku tulung ono, lah iki njaluk tulung biar dia naik, kok kamu mau minta tolong ya kan ini kan secara hierarki ini jelas salah kaprah tuh. Kebalik. Nah, dia dari sini lho, raimu aku njaluk tulung kayak gitu loh. Mau kamu gimana sih aku seharusnya kamu tulung njaluk tulung aku. Di sini enggak ada bank, enggak ada bank, enggak ada tempat untuk memproduksi uang kok malah njaluk tulung aku. Itu misalnya. Kira-kira begitu. Jadi semua yang ada ini mendukung kita kalau kita lihat karena semua yang ada itu manifestasi dari Tuhan dan kita tuh sedang berselancar di dalam Tuhan itu sendiri. Kalau leluhur Mas, emang mendampingi selalu gitu apa gimana Mas? Karena kan kadang-kadang suka apa tuh suka ada yang ngingetin, ada yang nolong gitu loh Mas, tiba-tiba kalau aku tuh. Ya, jadi itu menarik. Jadi kita harus mengilhami atau memetakan dulu yang dimaksud leluhur itu apa. Aku akhirnya terus enak wong bakulan moro ning awakmu, kowe enak kodam. Tenan, burimu itu ada kan ada kursi maksud ada tembok kan itu. Nah, kata leluhur itu harus menjadi dua frase yang disebut leluhur. Le itu ngeleluri berarti kembali kepada sesuatu yang luhur. Itu adalah nilai-nilai tentang ketuhanan keesaan yang kebetulan itu sudah disadur dan disaring dan diajarkan atau diinisiasikan ke dunia itu melalui leluhur kita yang sudah mengejawantah menjadi manusia. Itu leluhur yang bersifat nasab atau keturunan atau manusia. Tapi konsep dari leluhur itu kembali kepada yang maha luhur sebenarnya. Nah terus diomong nih, Mas leluhur ini apa dampingi aku? Ya jelas dampingi lah.
Lah kowe iki lho manggon ning awak badan ini, di badanmu ini, itu siapa itu kalau bukan leluhur yang membangun? Lah maksudnya diuntahnya dari batu, enggak ada, tetap turun-temurun dari DNA, darah, terah, gitu kan? Itu siapa itu? Itu leluhur. Iya. Jadi kamu dipinjami tempat oleh leluhur dengan namanya badan sariro atau badan fisik atau terah atau DNA. Lah tetap didampingi, lah didampingi, lah terus kuwi manggon yang ndi nek enggak didampingi gitu loh ya. Dan terkadang memang frasa ini dipisah atau dikotomikan oleh beberapa orang. Bahwa enak tempelan, ketok iki ketok iki, kodamu iki, mbahmu iki tuwek jenggoten, kok wong tuwek terus ae sing ganteng kok sing koyo artis Korea kan juga enggak apa-apa kan. Keanu Reeves, pendampingku penyanyi Reeves kok di belakang, itu enggak masalah kan. Karena outputnya bukan masalah ketok tuwek orane kuwi kan. Dan saya tidak pernah menyalahkan nek wong sekarang ngomong indigo atau dia bisa meretas tentang gelombang visualisasi itu, terus ketika dia melihat sesepuh dan wong tuwek itu aja dijukuk wah iki tuweke no aja to. Berarti itu bisa dimaknai sebagai dia itu orang yang bijaksana. Oh dia itu orang yang bersifat mbah. Tua itu berarti orang yang sudah matang, yang memang dia dampingi kita tuh yang menginspirasi kita. Betul tadi kamu menolong kamu dan lain sebagainya. Seperti itu kan enggak masalah ya. Cuma kan karena adanya dikotomi, seringkali pikiran itu tergoda. Dianggap itu adalah sosok yang keren-keren ngono, terus akhirnya dipuja-puja terus dan lain sebagainya. Padahal manembah sedulur papat limo panter dengan adanya tumpengan, jenang abang, jenang putih, itu kan sebenarnya kita hanya belajar untuk memahami esensi leluhur di dalam diri kita. Dan kita menghargai, menghormati dengan diwujudkan seperti itu. Oh memang ada darah bang itu jenang abang. Berarti kekuatan biung saya tuh turun-temurun tuh energi feminin itu juga mengejawantah di dalam diri saya. Kekuatan petak itu dari bapak putih itu juga membimbing saya. Nah terkadang beliau inilah yang harus saya kenali. Karena beliau ini yang mengizinkan saya untuk bisa hidup di alam ini. Lah kowe nek rane segamane wong tuamu terus liwat siapa? Dan wong tuamu juga leluhur mbahmu neh, itu mbah buyut sampai yang tertinggi. Sampai lepas plus itu adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi nek ngomong soal itu ya enggak masalah, karena nanti nek mangro tinggal itu akhirnya yang seringkali disebut memberhalakan itu ya konsepnya adalah kemelekatan sebenarnya. Seperti ada kodam dan lain sebagainya. Kodam itu bahasa menjelaskan frase itu. Kodam itu kan bisa dipahami sebagai memori yang ada. Memori yang ada di dalam keris gitu. Getaran yang ada di dalam keris itu apa yang pernah dimasukkan, ya itu kan disebut kodam sebenarnya. Tersimpan dan itu pun teknologi. Sebagaimana HP, ketika HP-mu tuh mau install tentang Gojek apa, berarti fungsi HP itu kayak keris gitu loh. Kamu bisa menggunakan itu gitu loh. Terus itu kan tergantung kamu. Nek kamu melekat kepada HP berhala, dosa. Akhirnya oke wong sing kualat saiki, kok kan dolanan HP akhirnya mencret, akhirnya gampang loro dan lain sebagainya, tidak tangguh, terus gampang nesu karena delok berita, iki kanu politik ini seperti ini, wes padu terus waduh Covid ya Allah, akhirnya kualat kamu gitu, akan menyembah HP gitu loh. Terus Gusti ini asem tenan kowe iki tak, aku itu hidup di dalam rasamu kok dulu ya HP wis tak terganggu kowe. Akhirnya terganggu itu. Hanya gara-gara kamu lihat HP kowe iki iso goncang. Nah padahal HP itu difungsikan untuk membantu kita agar lebih mudah menjalani hidup, ternyata alih-alih menjalankan hidup lebih mudah ternyata lebih berat malah menguasai nalar kita seutuhnya. Iya kodam. Akhirnya ya sama saja, berarti HP ini kodamnya ganggu kowe gitu. Kodam Gojek gitu, kodam Gojek wah dek diskon apa ning Shopee gitu, ini kan kodam itu karena ganggu kamu. Akhirnya sama saja kamu kesurupan Shopee, kesurupan Gojek, kesurupan wes macam-macam. Kesurupan game online misalnya gitu, itu kan kodam. Jadi tidak usah teman-teman nuduh-nuduh leluhur kita tuh sirik dan musyrik, gak usah teman-teman. Fenomena sirik dan musyrik itu ada di dalam diri kita kok. Itu ada fenomena keterpisahan antara diri dengan yang sejati, itu berarti kesadaran kita masih mati karena dikuasai oleh hasrat hawa nafsu, pikiran dan perasaan. Nah, ketika itu sudah kiamah atau kiamat, ngadeg jegelek, itu yang ngadeg itu kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh dan berdiri, maka matilah sudah hasrat ini. Maka mati sakjroning urip itu ketika tumbuhnya kesadaran dan akhirnya mengikis emosi, perasaan dan pikiran. Kira-kira ngono kuwi. Ya sing mbok golek spiritual akhirnya jadi spiritual itu ya seperti itu. Spiritual. Nah, kalau sudah ngomong spirit itu spirit saja, tualnya sudah tinggu. Karena tual itu kan hasil penemuan dari beberapa masa orang, maka disebut ritual, ritus, akhirnya spiritual. Spiritnya Mas Tunjung itu ketika mencapai spiritnya saya apa? Dengan cara yang tak ceritakan ini tual saya, ritual saya. Tapi kan kamu punya ritual sendiri, gitu loh. Misalnya
Aku baca mantranya pujo baca telek asu abang biru misalnya gitu kan. Nah, kamu baca mantranya pakai doa dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, itu spiritual versimu, ritualnya kamu gitu. Nah, otomatis orang itu seringkali mengajak setiap orang tuh mengikuti apa yang seperti dia. Nah, tidak menginspirasi itu maksudnya itu. Aku menemukan sebuah cara A, terus aku kudu nganggo caraku. Wih, iki sing paling apik dhewe. Wis liyane iki ora ono kan gitu. Itu salah. Itu kembali ke pengen pengakuan itu ya, Mas. pengakuan dan pembenaran. Gitu loh. Karena setiap kebenaran itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kebenaran tertinggi makanya suara rakyat, suara Tuhan, karena setiap dari pribadi itu gembol atau membawa kebenarannya masing-masing. Dan kalau sudah terkumpul, itu dinamakan wangsa atau bangsa. Yang berasal dari bahasa yang semesta, itu bahasa satu. Satu dua itu esensinya Tuhan Yang Maha Esa. Itu konsepnya kira-kira nih gitu. Jadi saiki kodamu apa? Jadi kodamu tuh macan yang cantik gitu kan, itu malah apik gitu. Tadi ditekoni, ya ini gue kodam, iya mas. Nek wong sing ngomong ngono nanti diguyoni saja. Kamu tak lihat ini pendampingmu ini kodamu adalah enggak, kodam tuh Keanu Reeves gitu aja gitu. Karena dengan Keanu Reeves aku terinspirasi gitu. Nah, kan Keanu Reeves kan terinspirasi tuh, karena dia menjadi artis, tidak sombong gitu kan, dia menghidupi banyak orang, hidupnya di jalanan. Ya gak apa-apa malah ngajar nabi kodam gue Keanu Reeves apa kan gitu. Ganteng daripada dia apa iya kan gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Ya. Mas Tunjung. Iya, gimana? Saya mau tanya. Latar belakang saya kan dari yang beragama dari kecil, yang sudah dimasuki dogma-dogma dari sejari kecil. Nah, sampai saya masuk ke tahap pencarian. Nah, di tahap pencarian ini awal-awalnya sedikit bertolak belakang. Nah, apakah ajaran-ajaran spiritual, apalagi di spiritual Jawa itu bisa dikolaborasi dengan ajaran-ajaran yang sudah saya terima sebelumnya? Oh. Matur nuwun. Mas Roy ini dari Kristen ya? Kristen. Ya sebenarnya kalau esensi spiritual itu sebenarnya sama saja, Mas. Apapun latar belakang Anda, keyakinan itu sama saja. Ya, ibaratnya itu di dalam bangsa Indonesia, ya, terutama di orang Jawa, lahir Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari gak apa-apa. Misalkan kamu pakaianmu berbeda itu tidak masalah. Ya. Karena tujuannya yang penting sama. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri kalau prinsip tauhid. Kalau prinsipnya di dalam ajaran Kristen ya, Kristus atau itu kan sebenarnya kan kamu harus sampai kepada tubuh Kristus itu lagi. Kamu sampai kepada esensi Roh Kudus gitu kan. Nah, di Jawa itu sangat lentur sekali. Maka topi yang kamu pakai wong Jawa itu artinya tuh dalam, jero, atau jero itu artinya ngerti. Nah, sekarang kan diganti kalau tiang Jawi kan artinya Jawa sebenarnya malah luar kok gitu loh. Nah, sebenarnya Jawa itu tidak terikat oleh apapun saja kecuali kepada Tuhan. Jadi dia lentur dan menerima apapun saja. Ya Jawa itulah sebenarnya spirit. Jawa itu artinya spirit. Makanya spirit of Java gitu. Itu spirit artinya. Nah, ketika memang Anda mungkin terpanggil dari ajaran Abrahamik, ya, misalkan ajaran Abrahamik dan ajaran baru yang dari tanah Timur Tengah atau tanah-tanah di luar dari Nusantara, terus Anda datang ke sini, kebetulan Anda mulai terpanggil untuk belajar tentang berbagai macam budaya termasuk ajaran Jawa, ya tidak ada salahnya. Itu kan seperti Anda dari minum Sprite terus Anda belajar minum Fanta, itu tidak masalah sebenarnya. Apakah itu salah? Tidak. Yang jelas Sprite dan Fanta itu fungsinya Anda tahu itu sama untuk tubuh saya. Misalkan esensinya adalah apa? Rasa yang dicercapi. Nah, ketika Anda berangkat dari ajaran salib, itu juga di Jawa saya bisa mengilhami itu versi saya sebagai manunggaling kaula Gusti. Karena salib itu kan vertikal dan horizontal. Dalam Islam kan hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana kita terhubung dengan sesama yang ada di bumi rata, manifestasi Tuhan, dan Tuhan yang tunggal itu di antara yang langit dan bawah tadi. Itu semua sama dalam ajaran Jawa manunggaling kaula Gusti. Tujuan ajaran salib kan juga Anda bisa manunggal kepada Sang Kristus. Karena Anda sendiri itu adalah rupa Allah, gambar Allah. Iya kan? Nah, kita sendiri juga manifestasi Tuhan sebagai orang Jawa. Kira-kira begitu. Nah, yang penting Mas, Anda itu boleh meyakini apapun saja dalam hidupmu, termasuk kamu tuh boleh meyakini makan tinjamu sendiri, misalnya kotoranmu sendiri, dan itu sehat untuk tubuhmu setiap pagi. Boleh, kamu meyakini itu boleh.
Yang jelas jangan memaksakan orang lain untuk melakukan hal itu. Sama, Anda boleh menikmati citra menggunakan paham ajaran agama A, tapi jangan memaksakan orang untuk memakai A. Maka prinsip kita adalah toleransi. Toleransi itu artinya apa? Menghargai kebersamaan, Mas. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang Anda yakini. Karena wilayah keyakinan itu urusannya kepada Tuhan. Urusan di bumi itu adalah bebrayan atau hidup bersama berperi kemanusiaan. Itu yang diajarkan oleh leluhur Jawa sebenarnya. Nah, konsep dari agama apapun saya rasa juga mengajarkan tentang dua prinsip tadi, manunggaling kaula Gusti, prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan. Sebenarnya kan semua esensi ajaran itu sama. Kalau Anda berangkat dari Kristen, ya tidak bisa menyalahkan kekristenan, tidak bisa menyalahkan ajaran yang lain, tidak bisa. Cuma memang ada hal yang perlu kita pertimbangkan, karena ternyata seringkali agama yang digunakan untuk menjadi rule atau aturan itu seringkali memaksakan harus sama. Padahal kita tahu prinsip dari keberadaan itu, jagat raya ini adalah keberagaman, bukan seragam. Nah, Nusantara itu memiliki konsep namanya pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada toleransi. Itu apa? Itu artinya adalah kita harus melihat bahwa segalanya adalah beragam. Berbeda-beda tapi satu jua. Esensinya apa? Sama. Misalkan Mas Roy senangnya minum kopi, saya minum teh, atau yang lain minumnya apa kan gitu. Yang kenapa sih kamu urus kok kopi sama tehnya? Yang kamu urus tuh kan air yang kamu minum. Tujuannya agar Anda tidak kehausan. Lalu airnya rasanya apapun saja ya nggak apa-apa kan gitu. Yang jelas kalau kamu seneng teh nggak? Ya boleh aku nyoba ya, nggak monggo kan gitu. Lah orang itu sudah anti kepada rule. Karena doktrin agama itu seringkali yang ditegaskan dalam agama itu adalah jual beli ketakutan, Mas. Dan seringkali agama menjadi lembaga yang sangat memaksa yang kemudian berselingkuh dengan para penguasa. Gitu? Berselingkuh dengan para penguasa. Yang sebenarnya agama itu digunakan untuk memperingati penguasa agar tetap adil kepada rakyatnya. Tapi seringkali agama malah turut andil menjual beli kekuasaan. Nah, ini mungkin yang sangat kita tidak tolerir, mungkin. Walaupun fenomenalnya memang seringkali seperti itu. Akhirnya nanti dibayar untuk melakukan gerakan A, B, C, D demi kepentingan. Misal saya nih, para pemuka agama, gitu. Alih-alih saya itu mengajak kepada Tuhan. Ketika saya banyak diikuti, ya saya jual. Pengikut saya kan bisa. Kan gitu. Nah, yang jelas di sini kita membongkar bahwa apapun prinsipnya di dalam kehidupan, walaupun berbeda-beda pakaian, yang jelas prinsipnya itu adalah manunggaling kaula Gusti. Bagaimana manunggal kepada Tuhan itu harus terintegrasi kepada manunggal kepada alam atau sesama kita. Ya caranya apa? Toleransi, menghargai. Kalau orang itu sedang senang makannya A, jangan dipaksa makan B. Karena kapasitas perut dan lidahnya berbeda dengan kita. Sebagaimana pencapaian kesadaran, Mas, itu tidak boleh dipaksakan. Saya tidak peduli, saya tidak pernah anti ya terhadap ajaran ABC, ya, agama ABC tidak anti. Saya tidak pernah anti ke situ. Tidak akan saya cacat. Ketika saya mulai mengkritik itu bukan saya mengkritik dalam arti menjelekan. Lah seringkali orang mengkritik itu membenci kok. Mengkritik itu kan seringkali menjelek-jelekan. Saya tidak pernah menjelekan karena kita tahu bahwa orang itu pemahamannya di situ. Dia senangnya Fanta ya biar minum Fanta dulu sampai bosan. Sampai nanti berganti Sprite-mu seperti yang kamu minum misalkan. Tidak masalah. Yang jelas dampingi. Nah, kalau di dalam konsep agama Abrahamik dan agama Kristus, Yesus pun juga mengajarkan yang sama apa? Cinta kasih. Cinta kasih. Jawa mengajarkan welas asih. Nah, esensi Tuhan tertinggi itu yaitu. Jadi urusan orang itu kan Yesus dan Muhammad menurut saya secara pribadi beliau tidak pernah membuat agama. Beliau hanya mewariskan ajaran pewahyuan tentang prinsip tauhid manunggaling kaula Gusti, prinsip salib. Tapi kebanyakan orang akhirnya menyadur dan melembagakannya, akhirnya menjadi rule. Lahirlah agama, misalkan gitu. Nah, agama inilah yang sering mengkotak-kotakkan kenyataannya. Karena ternyata di dalam agama, alih-alih yang diajarkan adalah prinsip itu tadi, lupa. Semua harus tekstual, ya. Semua harus ada dalam doktrin tertentu karena ada kepentingan tertentu. Karena kamu sering ditakut-takuti, maka kamu tidak bertumbuh dan berkembang. Ketakutan itu boleh, tapi kalau sering kali ditakut-takuti, itu berarti kamu itu diperbudak. Jadi biar takut surga neraka, terus kamu ngikuti saya. Nah, sering kali ketika kamu takut kepada surga neraka, kamu tersesat. Menghalalkan segala cara, bahkan bertindak kejam. Halal darahnya, kafir yang bukan sebenarnya tak bunuh.
malah mengerikan. Berarti kamu tersesat oleh ketakutanmu sendiri. Nah, orang Jawa itu tidak mengajarkan itu. Boleh takut, boleh wedi, neng ojo ngeden-ngedeni itu loh. Jadi ketika kamu takut, jadikan ketakutanmu itu adalah alat untuk merespon ketika ada bahaya, gitu lah. Jadi boleh lah, nek macan kamu ya perlu takut lah. Lah ini nggak takut kamu nggak lari ya dipangan macan kan, itu makan macan boleh kan, itu boleh digunakan. Tapi seringkali kita itu menggunakan itu terus menerus dan akhirnya meracuni kita. Padahal hidup itu disuruh untuk bersyukur. Nah, lawan kata dari takut itu bersyukur atau cinta gitu. Nah, ajaran Kristus kan ngajari itu. Apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri gitu ya, kalau nggak salah. Atau kebalik itu tadi. Ditampar pipi kiri beli yang kanan. Nah, itu kan hukumnya apa? Welas asih sebenarnya. Yesus pun kan ngajari itu. Terus harus ngorbanin darah gitu loh. Wani getih, penebusan dosa di atas salib. Nah, sebenarnya Yesus nebus tuh ngajari ke kita. Walaupun frasanya Yesus itu nebuskan dosa setiap manusia. Tapi menurut saya pribadi, Yesus itu mengajarkan kamu harus berani untuk menolak kedagingan yang rasanya itu berdarah-darah. Karena daging itu tidak kekal, seringkali itu mengecohmu. Atau seperti duniawi itu tidak kekal, seringkali mengecohmu. Kira-kira prinsip Yesus itu. Karena dosa itu lahir dari kemelekatan terhadap dunia materi, daging. Dan daging itu tidak kekal. Maka masuklah kepada Roh Kudus, ngono caranya. Kira-kira begitu Mas Roy? Iya. Ada lagi? Jadi intinya Mas Tunjung dari semua tokoh-tokoh agama baik di Kristen, Muslim, Buddha dan yang lain itu mengajarkan kesadaran ya. Kesadaran. Bukan agama yang ya, kesadaran. Kesadaran. Ya, agama itu lahir kan dari pemahaman tentang peraturan, Mas. Karena manusia pun nyatanya kalau nggak diatur itu nyatanya juga berbahaya sekali terhadap perkembangan alam ini. Ya, manusia yang diatur itu berarti manusia yang masih di dalam ajaran Islam sendiri, manusia yang masih syariat, kulit. Karena manusia yang baru bisa memahami kulit itu tetap harus ada kelir, harus bisa diatur. Karena kalau tidak diatur dia akan sembrono. Kira-kira begitu. Maka harus mengembang menjadi hakikat itu dalam Islam. Setelah Anda mengenal tata busana, Anda harus mengenal apa isi dari busana itu, isinya apa. Ketika Anda sudah mengenal dari isi itu tadi, Anda mulai mengerti, oh ternyata aturan ini seharusnya lahir dari kesadaran. Manusia yang sering tidak sadar itulah yang ternyata banyak melanggar aturan. Sebenarnya kan orang-orang di atas itu kan orang-orang pinter, Mas. Kuliahnya juga tinggi-tinggi kan gitu. Dia pun juga diatur, dalam tanda kutip, disumpah dengan salah satu kitab. Kalau mau ditasbihkan disumpah. Dan nyatanya sudah disumpah pakai kitab, nyatanya juga nggak mujarab, tetap korupsi. Karena nggak punya kesadaran. Padahal yo pinter, ketika disumpah jadi pejabat ya disumpah di dalam kitab. Jadi seringkali kan malah menodai agama sendiri, ngelecehkan agama sendiri, karena tidak punya kesadaran. Nah makanya di Jawa itu diajari itu Jawa, tanah gak Jawa gitu. Gak Jawa itu artinya gak sadar. Nah sekarang yang dilatih itu harus sadar. Makanya ngilmu itu tinemunya kanthi laku kalau orang Jawa. Orang Jawa itu tidak mau mendengarkan atau menggebiah-uyah begitu saja tentang teks manuskrip atau tutur tinular. Tapi ngelakoni. Makanya dulu tuh dilakoni dulu ya udah praktekin dulu. Tapi nek bingung lagi dikasih tahu. Nah sekarang dibalik, kon maca dulu, suruh membaca dulu, tapi tidak pernah didampingi bagaimana cara mengamalkannya. Akhirnya tekstual, kalau tidak ada di kitabnya itu ya kowe tetap penjahat kan gitu. Padahal ada yang tersurat, terserat, tersirat. Yang terserat itu di dalam dirimu, DNA-mu, balungmu, otakmu, matamu itu ada bahasa Tuhan, ada tulisan Tuhan yang diaksarakan gitu menurut orang Jawa, ditantukan itu. Baru tersurat, ditulis. Buah dari Ora Pujangga itu menuliskan pengalaman ketika itu seperti itu, pengalaman dari Wahyu Wise itu tulis. Baru tersirat di jagat gemelar. Nah sementara kita hanya menggunakan yang tersurat. Akhirnya apa? Sempit. Kita tidak pernah membaca diri kita sendiri. Karena sudah kehilangan tepo seliro, tidak membaca diri sendiri. Tindakannya itu justru malah menjadi penjahat yang berkedok orang-orang religiusitas. Karena tidak ada kesadarannya. Apapun alirannya, selama dia tidak jumbuh kesadarannya, pasti menimbulkan tindakan disharmonis. Akhirnya banyak, mohon maaf, pemuka agama itu yang seringkali tidak mengekspresikan dari tindakan yang berbudi pekerti. Seringkali malah mengecoh, nakut-nakuti, menghancurkan dan merusak tatanan. Amati saja di zaman ini tuh seperti itu. Kira-kira begitu. Dan memperkaya diri. Kadang diri itu katanya wah disuruh
pokoknya jenengan itu harus rela bersedekah semua apa-apa lah, dia membangun apa-apanya sebar besar melalui tempat-tempat agama itu, bangun-bangun itu mengumpulkan masa lebih besar. Padahal zaman dulu seorang salik itu bener Jerbasuki itu mau biaya apapun itu butuh biaya dalam kehidupan. Tapi tidak mengajarkan untuk mengumpulkan itu lalu untuk melekati, tidak boleh. Kamu punya apa-apa terus melekati, mati ya terjerat, Mas. Ya sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh kaya dalam bersifat perspektif kaya itu batin kalau orang Jawa. Bukan kaya materi konsepnya. Kalau materi dulu kaya, maka seringkali terjerembab kejatuhan. Orang kaya itu pasti kurang kalau kaya materi. Akhirnya korupsi, dikasih tanggung jawab malah gak karu-karuan. Mumpung ada kesempatan direnggut semuanya, hutan dibabati, dieksploitasi. Karena tujuannya diarahkan ke materi dulu. Tapi kalau tujuannya ke batin yang sudah kaya, berlimpah, ya cukup. Apa sak madya itu cukup, bukan terikat kepada materinya. Tapi terikat kepada kecukupannya. Karena hidupku itu tidak sendiri. Aku tuh ada anak cucu, ada orang di sekelilingku. Nah kalau semua tak kumpulkan ini, bumi ini mau tak makan sendiri, kan serakah itu namanya. Ya relakan orang lain cari makan lah. Wong itu sama-sama hidup. Itu prinsipnya hablum minan nas. Itu prinsipnya salib yang horizontal. Itu manunggaling rutenya ke sana. Nah, tujuannya di sana itu tadi. Jadi Jawa itu artinya itu. Jadi bukan berarti Jawa itu terus mentang-mentang saya pakai baju itu saya wong Kejawen ndak, terus akhirnya aku nolak kamu duduk wong Jawa ndak. Jawa itu artinya ngerti, masih bisa ngomong semuanya. Kebetulan saya pakai pakaian Jawa ya enak aja tak pakai kan gitu. Terus orang macam-macam. Kalau saya nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar, nggak pakai, di sini nggak ada bleduk kok, di sini nggak ada debu ya nggak pakai itu. Lah kalau di sini debu ya pakai masker kan gitu. Nah di sini nggak ada debu lah nyapain, wong alam di Pulau Jawa Nusantara ini lestari kok, banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang menyerap debu kok, dan udaranya tropis kan enak itu. Jadi kan nggak masalah saya pakai kebaya pakai ini kan pasnya itu. Setiap tempat itu kan memiliki antropologinya sendiri, geografinya sendiri dan sebagainya, tata temperaturnya sendiri. Ya jadi sesuaikan dengan budaya pakaiannya dong gitu. Nah di berubu kutiku apa lah ya, wah sungkep Mas gitu loh. Masa jenengan itu mau ke sawah mencangkul gawe sarung gitu, gawe baju serimpet gitu. Naik motor pakai baju yang panjang serimpet kena ruji jatuh gitu. Lah kalau di Arab ya memang karena debunya tajam misalkan itu. Yesus dulu pakai baju yang longgar jana kan tajam Mas, dan udaranya pun dingin gitu. Akhirnya minum wine, ya gak apa-apa minum anggur gitu. Jadi mendem ya apa-apa mendem, tapi ojo sampai kemendemen gitu loh. Jadi nek Anda itu minum arak ya enggak apa-apa karena itu untuk menghangatkan diri Anda. Maka minumlah anggur gitu loh Mas. Boleh. Homer itu kan dalam bahasa Islam Pak artinya kan sesuatu yang memabukkan Mas sebenarnya. Nah kebetulan yang memabukkan itu seringkali digunakan oleh para orang yang tidak tahu diri itu adalah minum-minuman keras. Dan sekarang tuh hal apapun di dunia itu nek berlebihan itu mesti mabuk Mas. Saya sampai ngombe air 1 galon ini mabuk itu. Dan itu juga tidak baik. Sampai mengumpulkan apapun saja di dunia yang membuat Anda malah ketulo-tulo, kejatuh-jatuhan gitu. Itu ya mabuk Mas. Makan 1 piring tuh sampai 3 piring 10 piring gitu. Ya mabuk Mas itu. Tapi nek arak boleh diminum gitu. Bukan aku melegal ya, aku mendeman kabeh. Bukan aku melegal, anggur boleh diminum dalam 1 celoki. Karena untuk melancarkan peredaran darah, untuk darah yang kental itu dicairkan kan boleh kalau pakai arak itu boleh. Kalau zaman dulu tuh dikendil itu ya, enak apa? Kepala kijang itu dikom pakai arak terus diminum 1 celoki boleh. Karena itu berurusan dengan pas musim hujan dan sebagainya boleh. Di luar negeri di Eropa sana kan mungkin cuacanya dingin maka boleh minum anggur boleh. Jadi sesuatu itu sesuai fungsi dan ketepatan. Hal yang kurang itu juga tidak baik, yang lebih itu juga tidak baik. Yang pas itulah yang baik. Itu kira-kira gitu. Pas. Gitu, kira-kira gitu. Makasih. Sharing lagi silakan. Sing mbok tanyakan. Mungkin kegalauanmu selama ini. Ya, kalau di dalam ini Mas Tunjung, di dalam kita pencarian ya, pencarian kesana kemari ada orang mengira spiritual itu adalah jalan untuk mencari kebahagiaan. Kadang sulit menerima kesusahan. Nah, bagaimana tuh Mas Tunjung? Ya. Mungkin bisa Jadi kalau saya ngobrolin soal spiritual itu kan sebenarnya susah-susah gampang Mas. Karena sebenarnya itu ya ora kena diomong nih, sebenarnya itu tidak bisa dibicarakan. Karena itu sebenarnya pengalaman setiap pribadi ya dengan Tuhannya itu sendiri. Ibarat Anda itu tidur dengan istri Anda itu kan tidak bisa diungkap-ungkapkan dan tidak bisa dijelaskan keluar kan. Hanya pelayanan dan kenikmatan yang terjadi di situ saat itu juga.
sebenarnya. Nah, karena sering sekarang diungkap-ungkapkan, ya tidak masalah. Akhirnya orang itu salah pemahaman, salah menangkap dari apa artikulasi spirit itu sendiri. Akhirnya orang-orang seringkali mencari komunitas-komunitas spirit atau lari kepada para pemuka agama atau lari kepada agama itu karena seringkali dia takut rasa tidak enak yang disebut penderitaan. Akhirnya pelarian. Gitu kan? Akhirnya di dalam tubuh dia sendiri prinsip dari energi itu ada yang menghancurkan, berarti ekspresinya adalah penderitaan, dan ada yang menumbuhkan atau membangun atau cinta atau force dan power tadi. Dia lupa gitu loh. Nah, orang Jawa mengajarkan, justru orang Jawa itu mengajarkan untuk ngelakoni menderita. Lalu untuk sampai kepada kebahagiaan sejati itu harus berani pranalangsa, tirakat atau menderitakan diri. Untuk memperkuat tubuh, karena tubuh kita itu berlapis-lapis. Misalkan dengan Anda dilatih berpuasa, Anda diperkuat struktur jaringan sel-sel Anda pembentuk tubuh Anda. Itu satu. Ketika Anda dilatih untuk berendam di air, Anda juga dilatih sel-sel Anda itu tidak gampang masuk angin gitu, tidak gampang konslet. Akhirnya Anda itu selaras dengan alam. Nah, akhirnya budaya lahir dengan yang baru. Ketika orang diajari pakai sandal, diajari tentang ngenal rinso, ngenal sabun, gitu, ngenal dunia-dunia yang bersifat papilium seperti ini, harus ber-AC, bersih, lantai harus dipel. Semenjak itu juga manusia mengalami kerentanan. Karena sudah tidak lagi berdekatan dengan alam. Akhirnya mudah masuk angin, kan gitu, mudah kemerungsungan, gitu. Akhirnya lahirlah pola-pola virus yang baru dan akhirnya membuat diri kita lemah. Akhirnya kemerungsung karena pikirannya sudah nggak tangguh, karena tubuhnya sendiri nggak tangguh. Nah, akhirnya orang-orang spiritual ini yang sekarang milenial tuh lari ke spiritual, pengen mencari kebahagiaan, lah dia lupa. Yang bisa menyangga atau mewadahi kebahagiaan itu ya penderitaan itu sendiri. Karena apa? Ketika kebahagiaan yang dikejar itu tidak dikasih wadah tubuh dan mental yang kuat, yang tangguh, seringkali kebahagiaan itu semu. Dia hanya menjadi kesenangan sesaat. Gitu. Akhirnya terlenalah dia kepada sesuatu yang mengarahkan lagi kepada ketersesatan berikutnya yang akhirnya mencipta penderitaan baru. Nah, itu konsep yang berbeda dari ajaran-ajaran lain. Bedanya ajaran Jawa malah mengajak kita untuk mendekati penderitaan. Nah, itu dengan konsep namanya pranalangsa. Pranalangsa itu berlatih mengenali penderitaan untuk dihayati sebagai kekuatan yang membangun untuk mewadahi kebahagiaan. Nah, sementara nelongso atau nelangsa itu adalah penderitaan yang tidak dihayati, yang tidak diterima, yang ditolak karena ketakutan yang berlebihan. Nah, ini yang jadi nelongso. Nah, orang nelangsa inilah orang yang tersesat karena tidak menerima gitu. Nah, tujuan dari spiritual Jawa itu pertama makanya harus ada laku, baru ngilmu. Nah, laku ini untuk mewadahi si ilmu. Lah, laku ini untuk menjadikan tubuh itu siap secara mental dan raga. Akhirnya kuat. Ketika kuat, kesadaran muncul. Nah, kesadaran ini akan menunggang di dalam tubuh ini. Dan akhirnya yang muncul apa namanya? Joy, ayem, tentrem. Ketenangan batin dan pikiran. Karena si tubuh yang seringkali mudah digoda oleh hawa nafsu ini sudah terlatih untuk menampung Sang Maha Sadar. Kira-kira begitu. Ya enggak masalah, mungkin zamannya sekarang ki apa-apa serba diinstankan dan memudahkan, Mas. Jadi kalau orang mau belajar ini dan itu tuh sudah disediakan seperti di YouTube nih, ini kan sudah oke. Tapi seringkali saya tetap mengajarkan kalau ingin ngaji tentang olah rasa dan Jawa itu tetap carilah guru yang bisa mendampingi. Bukan berarti apa-apa guru itu yang melatih Anda untuk mengkondisikan Anda biar mau latihan. Walaupun hanya meditasi, kalau meditasi itu tidak didampingi dan tidak diperingati, kadang kita lupa diri. Kadang kita tidak mau, sholat aja kadang putus-putus gitu kan. Padahal tujuan sholat itu dalam agama Islam saya itu sebenarnya untuk diri kita sendiri.
Nah, akhirnya seringkali sholat kita itu hanya untuk tujuan pahala, itu bukan diri kita, itu tujuan dunia, materialistik. Nah, sudah di dunia kok nggak mencari dunia, tujuannya itu apa kan? Di dunia inilah adanya materialistik. Nanti di akhirat itu tidak ada pahala, pahalanya di dunia ini. Nah, Anda pengen dapat pahala, ya ciptakan sesuatu yang menghasilkan pahala, berbuat baik, Anda bisa ngeluat rasa, gitu loh, Anda bisa mengamong rasa, itu kan tujuan pahala. Dan yang akhirat itu sudah ada dunia materi kok, kejar-kejar materi. Misalkan nanti ada kerajaan surga gitu, misalnya di sana kok serba berlimpah, surga mewah, ada bidadari. Loh, di sini adanya semua itu. Jangan nanti di sana sudah ada. Sana itu kekekalan gitu loh. Di akhirat kok masih mencari dunia materi ya rugi kan gitu misalnya. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi konsepnya kalau spiritual Jawa itu harus mengutamakan laku. Laku itu untuk memperkuat dan mempertangguh badan dan mental. Baru nanti kebahagiaan itu bisa bertengger di sana. Kira-kira gitu. Oke, satu pertanyaan lagi. Untuk ditutup lagi. Kemudian. Nah ini Mas Tunjung, apa nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang coba mencari pencarian agar tidak salah. Saya dicari apa dulu? Salah. Dicari Mbak Dewi ada di sini kan? Salah mencari. Sekarang banyak nih Mas Tunjung. Banyak Mas Tunjung, maaf. Salah mencari guru. Oh. Nah, itu gimana tuh Mas Tunjung? Saya salah mencari guru. Apa itu memang salah mencari guru itu memang diizinkan untuk salah dulu untuk melewati tangga-tangga berikutnya atau bagaimana? Jadi memang sesuatu yang belum terjadi itu semestinya kita pertimbangkan kan gitu. Tapi kalau suatu ketika ada orang yang salah, yang Anda sebut salah karena sudah menjalani, terus kebetulan dia merasakan rugi atau merasakan malah nggak karu-karuan, itu juga tidak bisa disalahkan karena itu jalan hidup dan itu bisa jadi itu guru terbaiknya. Daripada hanya disebut itu sebuah masalah dan sebuah malapetaka, tapi bisa jadi itu adalah guru terbaiknya. Tapi ini kan tips yang Anda tanyakan itu karena Anda respon terhadap manusiawi, terhadap kebutuhan sesama. Mas, sebelum terjadi seperti itu, ada pertimbangan apa kan gitu. Tadi sudah dibahas sama Mbak Putu. Ya pertimbangannya yang kamu awasi itu bukan sesuatu di luar dirimu, tapi yang kamu awasi itu adalah batinmu sendiri. Ketika batinmu sendiri itu masih benci dan marah, hati-hati Anda akan menarik sesuatu yang bersifat seperti itu, walaupun itu sifatnya guru, walaupun itu sifatnya teman. Akhirnya ketika Anda sering marah dan panas, orang yang kamu tarik itu orang yang menjengkelkanmu, wis toh, karena itu akan sama. Itu satu. Nah kalau kedua ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya cari orang yang bisa membuat hidupmu itu lebih terinspirasi dan bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, ya sudah. Manfaatnya itu bisa jadi ya ketidakmanfaatan itu tadi, itu manfaatnya. Karena sesuatu itu pasti ada fasenya, ada prosesnya, dan ada tujuannya. Ketidakmanfaatan itu ya manfaat. Yang menyebut Anda itu tidak manfaat orang, salah gitu loh. Karena di situ Anda diajari itu tidak manfaat, ya itu berarti manfaatnya. Itu istilah diulang-alik bingung nggak? Yang ketiga, yang jelas dia mengajak Anda kepada adab. Itu kalau orang Jawa. Kalau dia sendiri tidak mengajarkan tentang adab dan nilai kesosialan, ya sudah, mending ditinggalkan saja. Karena urusannya apa? Karena hidupmu itu nanti tidak sama dengan orang di hutan. Hidupmu itu tetap akan berdampingan dengan manusia, kultur sosial. Jadi kalau kamu sudah tidak diajari untuk beradab, tinggalkan. Kecuali nanti tujuanmu itu akan hidup di hutan sendiri, ya terserah kan gitu. Itu juga sah-sah saja kalau ada guru yang mengajarkan tentang sak karepe dhewe misalkan, ya terserah. Kalau di konsep tantra itu ngajarkan soal pangiwo gitu, tentang ajaran yang menyimpang dan lain sebagainya untuk mencapai pencerahan, ya terserah, tapi nanti hidupmu harus di hutan, tidak boleh sama orang. Nah kalau sama orang, cari orang-orang atau guru yang mengajarkan tentang tata krama dan adab itu kalau ada di Jawa. Kira-kira begitu Mas Roy. Kalau sudah membawa kamu kepada sesuatu yang tidak beradab, tinggalkan. Karena bilang ke gurumu, Mas Guru, saya ini nanti suatu ketika masih tetap berada di ranah manusia. Jadi kalau saya diajak untuk melampaui dualitas tapi seringkali membuat saya tidak beradab, saya tidak bisa Mas. Gitu. Kalau saya diajari melampaui dualitas dan akhirnya membuat saya tidak beradab, nggak apa-apa kalau nanti saya sama Mas Guru hidupnya di hutan. Gitu saja bilangnya. Kira-kira gitu ya? Kira-kira gitu. Jadi bilang, daripada nanti itu terjadi masalah apa-apa,
Yang jelas adab itu paling penting ketika Anda masih memilih hidup di alam manusia. Karena di alam manusia tuh butuhnya adalah tatanan moralitas. Walaupun suatu ketika kamu memahami moralitas pun harus ditinggalkan. Karena ketika kamu berbuat baik dan melekati perbuatan baikmu itu juga karma. Karena bagi orang Jawa ketika mati itu sudah tidak memikirkan antara yang baik dan yang buruk. Wes suwung Mas, tidak membawa apa-apa lagi. Gitu Mas. Nah, tapi kalau Anda masih bernafsu berbuat baik, itu nafsu. Itu supiah kalau orang Jawa bilangnya. Nafsu angin, nafsu ingin belajar, ingin terlihat menjadi baik terus-menerus. Akhirnya egoistis, Mas. Seringkali dia merasa kemersi atau sok suci. Ini juga berbahaya. Ini berarti tergoda dengan supiah. Supiah itu nafsu yang berwujud angin di dalam diri kita. Karena dia ingin menggoda kita dengan nafsu berbuat baik. Ini nafsu terakhir yang paling tipis, duduknya di mata. Agar seringkali kita bisa terlihat baik di hadapan orang lain, padahal diri kita sendiri sering merasa tidak baik atau tidak jujur, selak dengan batinnya sendiri. Itu ya tidak apa-apa, itu juga adalah proses. Tapi kalau guru pertama yang jelas bermanfaat untuk Anda secara aspek mental dan raga, ya terakhir adalah adab. Adab itu paling penting karena Anda nanti kalau Anda hidup di Jawa gitu. Kalau hidup di Barat mungkin beda versi, tapi menurut saya adab itu paling penting. Mas, adab itu bangsa luar negeri aja bingung dengan Indonesia ini. Wah, Indonesia memiliki cita rasa yang sangat halus yang disebut adab. Maka disebut peradaban Nusantara itu kan adab. Ya. Dan adab ini ukurannya adalah kekaan meresponi tentang segala bahasa macam gelombang dan frekuensi di sekelilingnya. Akhirnya ditata di dalam dirinya dan akhirnya menjadi ekspresi yang indah dan akhirnya membawa namanya damai sejahtera. Yang akhirnya bisa menempatkan diri di dalam segala macam koordinat di ruang waktu. Itu adab. Maka orang Jawa nyebutnya tata krama. Orang yang bisa lentur berdampingan dengan segala macam peristiwa dan fenomena termasuk budaya. Itu adab. Yang dimulai dari kemampuan menghargai satu sama lain. Dasarnya itu. Luas berarti adab itu. Adab itu luas. Yang jelas orang itu mengajak kepada toleransi dan menghargai orang dan kamu beradab, ada nilai-nilai sosial kultur masyarakat yang masih bisa dijaga dan dihormati, ya kamu pilih guru itu. Minimal itu akan membawamu kepada hal yang lebih positif. Kira-kira begitu, Mas? Ya, cukup. Karena ini waktunya cukup. Terima kasih. Terima kasih.